Kita mulai dengan pengantar ya startup digital itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini kontrak kuliah kita seperti biasa. Ya, totalnya 16 kali pertemuan. Di situ ada 2 kali ujian, UTS dan UAS. Ya, kemudian ada tugas, ya, mungkin minimalnya 2 kali, dengan 3 kali. Kita lihat kondisinya. Kemudian ada diskusi dan presentasi, ya, dari tugas. Kalau di kelas ya kelas online seperti ini dan kalian bisa belajar mandiri untuk kemarin saya tekankan ya kalian harus mulai belajar coding, suka nggak suka harus mulai belajar coding ya, karena berhubungan dengan mata kuliah yang proyek perangkat lunak gitu ya. Nah, untuk penilaian saya rasa ini lebih fleksibel ya, tidak 40-30 seperti ini, tapi ada juga yang presentasi. Ya, kita lihat dari tugas mungkin UAS dan UTS-nya itu hanya sekedar ya bisa dibilang nanti lebih beratnya ada lebih penekanan presentasinya ada di tugas kelompok untuk presentasi akhir ya. Oke, di mata kuliah startup ini kita coba untuk mahasiswa dapat memahami konsep dasar dan karakteristiknya, kemudian konsep bisnis digitalnya, bagaimana proposalnya, bagaimana membangun tim, strateginya, produknya, ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian menganalisis juga performansinya, ya. Ya. Boleh dihubungkan dengan proyek perangkat lunak, boleh, ya. Aplikasinya pun boleh saja dihubungkan dengan nanti proyek perangkat lunak. Kalian membuat aplikasi, kalian membuat rancangannya, baik analisis dan perancangannya bisa front end maupun back end. Ya, bisa versi yang mobile maupun versi yang website. Ya. Oke, ini ya mudah-mudahan ide-ide kalian bisa menjadi salah satu startup di Indonesia, ya. Nah, ini beberapa alasan yang memasukkan startup digital ini menjadi mata kuliah, ya. Nah, ini karena ada implementasi atau pelaksanaan dari program Kampus Merdeka, ya, di mana dari Kementerian Kominfo juga mencoba untuk mengkolaborasikan membangun 1000 startup ya dalam jangka waktu sekian. Nah, di sisi lain bahwa kita sebagai kalian sebagai mahasiswa, kita sebagai yang mempersiapkan sumber dayanya, itu juga dituntut untuk mempunyai atau menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, gitu ya. Jadi tidak cuman sekedar sama bisanya ini nggak bisa coding, nggak bisa ini, harus sekarang ya. Oke, kemudian berikutnya ini merujuk pada satu ketentuan dari Kemendikbud bahwa startup digital ini menjadi salah satu mata kuliah yang wajib. Ya. Tapi di sisi lain mata kuliah ini juga bisa menjadi satu mata kuliah pilihan. Ya, tergantung pada kebijakan dari prodinya. Apakah ini menjadi satu wajib atau pilihan? Ya, karena tiap prodi pasti beda-beda arahnya, peminatannya, ya, pasti beda-beda. Oke, kemudian kalau dilihat dari sisi kurikulumnya, kita sudah mulai membangun atau
melaksanakan ya perpindahan kemarin dari semester genap kemarin, kemudian semester ganjil sekarang menerapkan kurikulum yang berbasis KKNI, SKKNI, dan OBE, ya, Outcome Based Education. Gitu. Nah, KKNI sendiri ini mengacu pada ketentuan dalam pendidikan, ya, pendidikan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang unggul, ya, di era perkembangan revolusi industri 4.0, ya. Itu. Jadi DHS kalian pun sudah mengalami perubahan, ya, tidak lagi yang MBKM kemarin, tapi sudah ke arah outcome based education, yang mana yang menjadi pusat perhatian adalah mahasiswanya sendiri, kalian itu, ya. Kalau kemarin-kemarin persepsi dosen adalah hari ini apa yang bisa diberikan kepada kalian, tapi sekarang mindsetnya berubah. Hari ini adalah kalian bisa apa, gitu ya. Hari ini kalian bisa apa, itu harus bisa apa. Nah, hari ini kalian harus bisa memahami konsep dan karakteristik dari startup digital, gitu, ya. Hey, ini saya lewati aja, ya. Oke, kemudian sumber referensinya untuk yang KKNI, ya, dari PP nomor 8 tahun 2021 undang-undang, terus dari Diktikmendikbud, ya, ini adalah mata kuliah startup digital yang sifatnya opsional, ya, makanya kita masukkan aja ke yang mata kuliah pilihan, tidak mata kuliah wajib, gitu ya. Tapi ini harus ada sesuai dengan arahan dari asosiasi Aptikom, ya, bahwa startup digital harus ada, ya. Oke, kemudian kita lihat pengertian-pengertian dari startup digital itu apa, ya. Nah, ini ada menurut Brickman, ya, bahwa startup digital ini merupakan satu sekumpulan individu yang membentuk organisasi, ya, sebagai perusahaan rintisan yang menghasilkan produk, ya, yang bidang teknologi, ya. Itu menurut Brickman. Nah, rintisannya ini bisa, atau produknya, rintisan dari perusahaan ini produknya bisa menghasilkan satu layanan, ya, jasa, atau produk develop, atau market share, atau bisnis yang lainnya, ya, yang memanfaatkan teknologi, ya. Contoh misalkan startup di awal-awal seperti aplikasi yang sekarang Gojek, Grab, ya, itu produknya adalah jasa. Coba perhatikan, ya, jasa itu. Pada saat kalian mau pesan ojek, motor, ride, gitu ya, produk, itu produk, tapi produknya berupa jasa mengantarkan, ya. Begitu juga kalau misalkan kalian pesan makanan, ya, yang datang adalah bukan dari si aplikasinya, pemilik aplikasi, tapi dari orang lain, ya. Aplikasinya dengan dibantu oleh orangnya itu mengantarkan, produknya adalah mengantarkannya, ya, jasa antar, gitu. Nah, di situ jadi walaupun startup produknya adalah layanan, ya, atau yang lainnya dan yang lainnya, ya. Ada juga yang kemarin di televisi misalkan ada acara Cuan Bos. Nah, itu juga layanan, ya, membuat aplikasi. Nah, aplikasi ini membernya adalah
pemilik-pemilik toko di pasar tradisional. Ya. Layanannya apa? Untuk memberikan layanan belanja secara online. Nanti si kurirnya ini yang menerima ordernya itu yang melakukan belanja. Ya. Jadi orang tidak perlu capek-capek lagi ke pasar-pasar tradisional. Cukup dengan aplikasi itu, ya, misalkan dituju pasar mana, kemudian di situ belanja dan barangnya nanti diantarkan ke rumah. Gitu. Nah, itu juga merupakan layanan, ya, layanan. Dan juga market share, ya, market share. Karena di situ ada pasar yang berbagi, gitu ya. Nah, model bisnisnya adalah sekarang ke arah situ. Nah, ada juga yang misalkan makanan, ya, produk UMKM, makanan, dan tidak menyediakan ruang untuk dine-in, tidak menyediakan ruang untuk makan di tempat, ya, di sana hanya menyediakan dapurnya saja. Jadi segala sesuatunya kalau kita pesan semuanya diantar, gitu. Ya, oke. Nah, pengertian lain bahwa startup ini, ya, ini memang berasal dari bahasa asing, ya, yang artinya rintisan, ya, atau bisnis rintisan, ya, atau bisnis yang dirintis, ya. Jadi pada saat kalian memikirkan, ya, ide untuk startup, tidak perlu ide-ide yang kompleks, ya. Pikirkan saja ide yang sederhana, namun di situ untuk jangka waktu pendek misalkan 3-5 tahun, tidak perlu panjang-panjang, cukup sampai situ aja, ya. Namanya juga startup. Nah, kelanjutannya apa? Boleh dilanjutkan bisnisnya, tapi boleh juga misalkan setelah naik grafiknya dijual, ya, atau dikembangkan lagi. Oke, itu ya. Oke, pengertian lain ada dari Neil Blumenthal, ya, bahwa startup ini sebuah perusahaan yang mendedikasikan dirinya untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya, walaupun solusinya mungkin saja tidak jelas, ya, tidak kita pahami, dan kesuksesannya juga tidak terjamin, ya, tidak terjamin kesuksesannya. Contohnya apa? Ya, nah, yang startup untuk jual beli misalkan, ya, kita mengenal ada JDID. Nah, JDID sekarang sudah dinyatakan bangkrut, tutup, ya, walaupun itu disokong oleh orang perusahaan kuat untuk membangun aplikasinya, ya, tapi itu juga dinyatakan bangkrut. Jadi tidak ada jaminan bahwa itu akan sukses, ya. Nah, ojek-ojek sekarang pun dengan aplikasinya itu tidak ada jaminan bahwa sekarang akan seperti ini, ya. Dulu masih tanda tanya, ini apa gitu, ya. Ya, kita pesan Gojek baik motor maupun mobil melalui aplikasi. Orang masih bertanya-tanya. Bahkan di awal-awal seringkali keributan, ya, di luar dengan ojek-ojek pangkalan. Tapi ternyata ya itu juga menjadi satu solusi untuk di transportasi. Di sisi lain solusi. Tapi kadang di sisi lain juga karena semakin banyaknya dan di awal juga memang banyak yang PHK, jadi ikut arus ke yang online seperti ini, ya. Tuh. Oke. Nah, yang berikutnya dari Paul Graham, bahwa startup ini satu perusahaan yang dirancang untuk tumbuh cepat, ya, untuk tumbuh cepat. Jadi untuk mengawali saja, tidak untuk yang berlama-lama, gitu ya.
Nah, tapi boleh saja, tapi ini hanya konsep dasarnya, ya. Startup, makanya di situ untuk mulai rintisan, ya. Modalnya bisa modal dari sendiri, bisa juga patungan gitu ya, beberapa orang, ya. Nah, badan usahanya seperti apa? Nih, badan usahanya kalau kita lihat dari hukumnya, bisa berupa PT, bisa berupa CV atau firma atau yang lainnya, ya, secara hukum. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat kita punya produk, kita punya brand, maka harus dilegalkan, ya, jangan sampai tidak, ya, karena kalau misalkan tidak, terus ada orang lain yang melegalkan, maka justru kita yang akan dituntut secara hukum, gitu ya. Walaupun kita bisnisnya sudah lebih dulu, tapi karena legalitasnya orang lain yang justru lebih dulu melegalitaskan, jadi secara hukum kalah, gitu. Maka kalau misalkan kita sudah punya, ya, satu bisnisnya UMKM, maka brand atau produknya ini harus dilegalkan, ya. Jadi bisa produk, bisa juga brands-nya, ya, yang dilegalkan. Oke, gitu ya. Nah, konsepnya dari startup adalah pertama kita coba validate dari idenya, validasi dari idenya, ya. Saya ambil dari istilah dari acara-acara televisi MasterChef, ya, bahwa seringkali kita ini idenya sesuatu yang rumit, gitu. Padahal kita coba kembangkan saja ide yang sederhana saja, ya. Saya rasa untuk yang Gojek yang sekarang berkembang, Gojek, Grab itu satu ide yang sederhana, ya. Pesan Gojek lewat aplikasi, gitu ya. Bisa motor, bisa mobil, gitu. Itu satu sederhana, ya. Itu layanan, servis. Tapi di dalamnya kalau kita lihat lagi, ternyata banyak layanan-layanan yang tidak cuma sekedar itu, ya. Atau makanan misalkan, ya, ada dua layanan antar motor dan mobil, kemudian antar makanan. Tapi selain itu ada juga yang lain bisnis lain. Di situ ada pijat, ada bersihkan rumah, ya, dan yang lain. Pekerjaan rumah itu ada di aplikasi itu, ya. Ide-ide yang sekiranya sederhana, ya, tapi baiknya menyentuh ke kehidupan masyarakat, ya, itu akan lebih cepat berkembang, ya. Ada juga sekarang di sisi kesehatan. Nah, idenya yaitu menghadirkan konsultasi dengan dokter secara langsung. Kalau biasa kita ke klinik lama menunggu gitu ya panggilan, tapi sekarang sudah mulai idenya hadir konsultasi ke dokter itu melalui aplikasi, ya. Seperti ada iklan pasta gigi yang di situ kita bisa scan QR code-nya, terus nyambung nanti dengan dokternya untuk konsultasi, ya. Oke, selain itu membuat rencana bisnis. Kira-kira rencana bisnisnya ini seperti apa? Ya, harus dibuatkan rencana bisnisnya, ya. Oke, kemudian menjalankan riset. Nah, seperti beberapa waktu lalu saya coba tampilkan hasil riset dari Hootsuite, ya. Nah, di situ ditampilkan range usia dari anak-anak, kemudian 13, 16, 17 sampai 20 dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, itu adalah pasar kita. Ya. Kalau kita punya produk, maka kita bisa menentukan kira-kira pasar kita mau mengambil yang mana. Anak-anak, atau remaja, atau dewasa yang produktif, atau dewasa yang senior gitu ya. Nah, kalau anak-anak produknya, kita punya produk anak-anak, anak kecil, di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun, maka yang diiklankan ini adalah iklannya ke yang dewasa. Ya, dewasa, produktif, rumah tangga, nah itu ke situ pasarnya. Ya, karena kalau misalkan iklannya untuk anak-anak, walaupun anak-anak yang nonton, mereka nggak ngerti. Ya, jadi iklannya harus ditujukan ke yang produktif dengan yang berkeluarga. Ya, 30 ke atas mungkin itu ya. Karena dia proyeksinya adalah ke keluarga. Dia yang punya anak kecil, maka iklannya ke situ. Oh, dia perlu ini, perlu ini. Ya, tapi kalau remaja di 17, mahasiswa dan produktif yang awal-awal bekerja dan lain, itu lebih ke arah pemakaian pribadi. Ya. Fashion misalkan, sepatu, sendal, tas, aksesoris dan lainnya. Ya. Nah, kita harus coba melihat pasar itu, riset. Ya. Oke, kemudian konsep lainnya adalah memakai atau paham teknologi, ya. Bahwa bisnis dengan startup ini ya kita harus mulai melek dengan teknologi. Ya, bahwa semuanya berada dalam genggaman kalian. Dunia dalam genggaman kalian, ya. Kalian punya smartphone, maka manfaatkanlah smartphone itu sebaik mungkin, seefektif mungkin. Ya, jangan sampai handphonenya saja smart gitu ya, tapi kitanya cuma ngerti buat browsing saja, kitanya cuma ngerti buat WA saja, telepon, sudah selesai. Tapi di sebalik itu harus ada nilai-nilai yang lain. Ya, harus kalian manfaatkan dengan nilai-nilai yang lain. Ya. Misalkan sekarang karena ada satu satu kepentingan tertentu, kalian download dan install untuk aplikasi si akan gitu ya. Nah, supaya kalian bisa coba cek ngatur di situ kira-kira apa keperluan kalian terhadap sistem dari kampus. Oke. Kemudian original ya, bolehlah walaupun sedikit niru-niru dengan yang lain, tapi kalian coba tampilkan perbedaannya dengan yang lain. Ya, jangan full duplikat dengan yang lain, tapi harus ada pembedanya. Kemudian konsisten dan multitasking. Ya, kalau yang startup dia harus multitasking. Karena namanya kita ibaratnya belum punya banyak karyawan, ya. Jadi pasti satu orang akan mengerjakan berbagai macam pekerjaan, lebih dari satu tugas, ya. Oke, mari kita lihat karakteristik dari startupnya. Ya, perlu modal pasti perlu modal. Ya, berapapun ini kalau saya tulis di sini ya ini referensi dari luar ya. Tapi kalau yang di kita berapapun selama itu bisa dibuat untuk bisnis, saya rasa is okay, nggak masalah, ya. Ya, ini omset dalam setahun sekiranya kurang dari segini. Ya, kemudian usia perusahaannya, ya, kalian perencanaan di antara 3 sampai 5 tahun. Ya, baru setelah itu kita lihat grow-nya, pertumbuhannya, ya, bisa ambil keputusan apakah cari investor atau dijual. Kalau sekiranya menjadikan tetap tumbuh, bisa tarik investor. Kalau kalian juga ingin mengelolanya, atau kalau kalian punya bisnis yang baru, maka bisnis yang sedang tumbuh itu dijual, ya. Gitu. Jadi pertaruhannya adalah bisa saja pada saat tumbuh itu terus tumbuh sehingga orang lain juga bisa merasakan keuntungan,
Tapi bisa juga pada saat ini karena perbedaan pengelolaan, kebijakan dan lain-lain bisa juga turun. Tapi setidaknya pada saat startup ini naik, kalian akan mendapatkan keuntungan dari naiknya bisnis startup ini. Ya. Oke, gitu ya. Nah, fokusnya adalah pada perkembangan bisnis yang sekiranya cepat. Ya, idenya yang unik dan khas. Nah, kebanyakan kalau yang di Bandung ini ke arah makanan. Saya nggak tahu kalau yang di luar, misalkan Sukabumi seperti apa, perkembangannya Cianjur juga seperti apa. Ya. Nah, kalau yang di Bandung biasanya lebih ke arah makanan. Ya, di sini ada yang dasarnya dari aci gitu ya, cimol, seblak dan lain-lain itu sudah mulai ya banyak. Nah, kalau dulu-dulu sempat booming Thai tea minuman ya, Thai tea, nah ini booming di mana-mana ya. Tapi sekarang sudah mulai agak meredup dan ke arah yang bakso-bakso masih tetap merajalela untuk jajanan ya, bakso itu bertahan. Itu di Bandung ya. Sukabumi harus coba dilihat pasarnya, Cianjur juga harus lihat pasarnya begitu ya. Oke. Kemudian ini perbedaan antara startup dengan yang konvensional. Kita mengenal konvensional lebih ke arah kalau berjualan pun misalkan pakai gerobak ini ya muter-muter gitu ya, dorong muter-muter atau dipikul. Tapi dengan startup sekarang sudah melek teknologi. Ya. Bahkan saya pernah pesan makanan martabak gitu ya. Nah, si penjualnya ini sudah langsung ngecek di handphonenya. Ya, dia ngecek ordernya berapa ya. Jadi terus dia produksi. Ya, makanya kelihatannya sedikit yang nunggu, tapi begitu kita mendekat ternyata dia sedang membuat yaitu pesanan dari yang di aplikasinya. Ya, jadi selalu sibuk di situ. Ya. Sekarang sudah mulai ke arah situ. Ya, begitu juga yang jualan nasi goreng, bakso dan lain-lain sudah mulai ke situ. Apakah konvensional ini akan tersisih? Mungkin saja akan bergeser, walaupun tetap akan bertahan, ya, karena tidak selamanya di saat kita di jalan terus kita harus sempat pesan online ya. Di saat kita di jalan, misalkan malam pulang bekerja ya kita pasti mampir-mampir di yang memang buka, bisa di pinggiran atau yang di resto-resto ya. Jadi konvensional pun akan tetap menjalankan ya, walaupun nanti ada beberapa pergeseran. Oke. Kemudian dari pendanaannya ya kalau konvensional bisa 1 atau lebih. Ya, begitu juga dengan startup, tapi di situ juga kalau memang grow-nya bagus, maka akan mengundang investor. Ya, investor ini biasanya ya tidak tanggung-tanggung. Ya, maka bisnisnya pun kita tidak lagi berpandangan bisnis untuk pasar lokal, tapi harus pasar global. Ya, harus mulai berpikir seperti itu. Ya, untuk yang produk-produk tertentu. Kecuali makanan, misalkan makanan itu ada daya tahannya, jadi ya pasar lokal lah gitu ya. Kalau dari struktur organisasinya konvensional dengan startup sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda karena pemiliknya ya itu. Tapi kalau startup sudah mulai investor maka itu akan lebih besar lagi ya. Tapi kalau konvensional misalkan ya bisnis keluarga dikelola oleh keluarga gitu ya. Mungkin kalaupun ada buka toko hanya 1 atau 2 orang yang menjadi pekerja itu juga biasanya dari keluarga atau dari yang lainnya. Jadi struktur organisasinya mungkin kecil saja. Ya, berbeda yang startup kalau sudah berkembang dia juga akan menerima
karyawan-karyawan baru. Ya. Oke. Kemudian kita lihat trennya. Nah, ini trennya. Bahwa sejak dari COVID ya 2021 maka pekerja ini sudah mulai dua ya, bisa dari rumah, bisa juga dari kantor. Ya, kita sudah mulai beradaptasi. Kalau di kantor seperti apa, mungkin rutinitas dan lain-lain, tapi di satu sisi kita juga bisa bekerja dari rumah. Ya. Itu. Kemudian bisnisnya menggunakan teknologi, berbasis teknologi. Jadi secara hibrid. Ya. Yang di rumah bisa misalkan dengan laptop begini, Zoom seperti ini, pendidikan juga sama seperti ini kan. Ini ada menggunakan satu aplikasi untuk Zoom, untuk kuliah. Ya. Ini, jadi berbasis teknologi. Ya. Tapi jangan lupa juga di situ ada kejahatan cyber yang mulai naik trennya. Ya. Dan beberapa pekerjaan juga yang mulai si pekerja ini aktif mencari satu bisnis baru. Ya. Itu trennya. Kemudian dengan teknologi ada beberapa hal yang otomatis, ya, layanan self-service, kemudian virtual event, ini merupakan virtual event atau webinar, nah itu virtual event, ya. Kemudian ini juga tidak lupa adalah rating, ya, rating. Kalian atau yang secara umum untuk yang di media sosial pasti mengejar rating. Kalau kalian pesan makanan pun yang dilihatnya rating. Mungkin di 4, sekian gitu ya. Kalau di bawah itu rasanya kalian nggak akan pesan gitu ya. Apalagi kalau ada yang 5, berarti dianggapnya sudah enak lah gitu. Ya, rating gitu. Nah, ini rating ini jadi mendobrak konsep dan teori gitu ya. Pokoknya viral, ratingnya bagus, udah itu yang menang. Istilahnya seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan barangkali silakan. Ya. Bisa sama. Ya, startup bisa sama. Software house bisa sama. Ya. Software house itu bisa sama. Nah, ya. Pekerjanya juga relatif sedikit, ya. Kemudian dari sisi pemodalan juga lebih banyak pemodalan pribadi. Ya, itu juga termasuk ya untuk yang startup. Nah, kalau misalkan kita punya keahlian di software house, kemudian itu bertahan, dapatkan proyeknya, mungkin saja bisa besar software house itu. Ya, oke, ada yang lain barangkali silakan. Ya. Ya. Ya, startup. Ya. Nah, ya. Kayaknya itu afiliasi ya? Menjualkan dari yang lain atau gimana? Soalnya beda-beda nih. Ya. Ada juga yang menjualkan seperti ini afiliasi. Ya, kita dituntut juga untuk membuka satu website, kemudian produknya dia masuk di website kita. Nah, seolah-olah kita punya tokonya, ya. Nah, itu juga merupakan satu afiliasi. Di sisi kitanya, oke, mungkin itu startup yang pribadi gitu ya, belum ada orang yang ini, tapi lebih ke arah mungkin bukan startup yang diharapkan ya, karena itu lebih ke dropship ya, kita terima pesanan, nanti sebetulnya perusahaan yang langsung ngirim ke pelanggannya, tapi kita menerima pesanannya.
Ya. Oke, 1 minute more. Ada lagi? Sama sih pakai yang free ya. 40 menit. Biar nggak terlalu ngabisin kuota. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, baik. Kita cukupkan dulu. Barangkali kalau ada pertanyaan nanti nyusul, silakan di grup saja ya. Supaya nanti yang lain juga bisa tahu ya diskusinya seperti apa. Oke, terima kasih.